kalau saya mau bantu sampai tuntas tas, saya harus punya data yang tuntas. Dan saya akan ngomong apa adanya. Kalau memang butuh duit untuk melakukan tes, saya akan ngomong butuh duit, duitnya berapa, ya saya akan ngomong rupiahnya berapa. Nggak saya tutup-tutupi, saya nggak mau nipu Bapak Ibu. Kalau saya ngomong tadi bisa sampai 150 juta, 160 juta terapi selama 2 tahun, ya saya akan ngomong di depan. Jadi Bapak Ibu udah tahu resikonya. Jangan nanti tiba-tiba baru 5-4 kali terapi ngomel. Terus ada yang nuduh ibu yang lain tuh, jangan-jangan dia minta uangnya dibalikin, Dok. Ya makanya. Cuman kalau semua orang kayak gitu kan lama-lama aku jadi gak ikhlas untuk melakukan terapi. Lah mata pencaharianku apa? Wong aku kerjanya dari sini, wong aku enggak praktek yang lain. 1-2 yang kayak gitu lebih baik get out lah. Get out from my life. Ya. Jangan ngerepot-ngerepotin saya. Biar saya fokus ngurusi yang memang mau saya bantu. Masuk akal Bapak Ibu? Permintaan saya nggak banyak kan? Ya, oke, nggak ngerti ya. Nah, maka hati-hati kejebak sama orang-orang yang ngomong asal ngomong, nggak pakai dasar ilmu. Jangan-jangan mereka cuma ngejar materi semata. Ngomong suplementasi nggak ada gunanya, hati-hati. Sekarang saya tunjukkan ke Bapak Ibu gunanya di mana. Ya. Apa yang saya lakukan, apa yang kami lakukan supaya suplemen itu tetap murah, ya bisa efektif. Ya, belum tentu yang di marketplace itu bagus. Ya, karena bisa palsu, ya, karena bisa tidak diisi imprint, ya bisa anything. Dan kalau tadi Bapak Ibu, di dokter jualnya lebih mahal, Masya Allah Bapak Ibu. Saya juga ada ngomong, untuk melakukan imprint itu saya butuh waktu, butuh tenaga. Ya tenaga kerjanya masa gak ada yang bayar Bapak Ibu. Jangan keterlaluan lah membuli saya. Saya apa adanya ngomong, kalau memang saya mengeluarkan duit, ya saya akan ngomong keluar duit. Kalau memang saya bisa kasih gratis, saya akan kasih gratis. Ya. Mosok gini dibilang orang jahat. Pasti tidak kenal saya. Ya. Oke, sekarang yang seru Bapak Ibu. Ini yang paling seru, ini yang ditunggu-tunggu. Ya. Sampai setengah jam harus selesai. Ya. Kalau sekarang yang kena bagian otak, berdasarkan fungsinya, otak itu dibagi otak belahan kiri sama otak belahan kanan. Ini saya lihat dari atas Bapak Ibu. Lihat gambar saya dulu. Otak kanan dan otak kiri. Dok, otak kanan kan yang ini ya, ini otak kanan. Saya ngomongnya kan ini tetap puteri, otak kanan dan otak kiri. Otak kanannya yang sini, otak kirinya yang sini. Benar ya, ini hidungnya di sini, telinganya di sini. Berarti ini kan depannya sana, ini dilihat dari atas. Terus saya gedein, tak pecah jadi 2, ini otak kanan, ini otak kiri. Benar, dari fungsinya. Ini cuma terjemahan dari sini Bapak Ibu. Jadi yang otak sebelah kanan itu berpikirnya holistik. Intuasi, kreativitas, seni, dan musik. Wah, ini seni dan musik. Ya, seni. Sedangkan kalau yang otak kiri, fungsinya itu berpikir analitik, terperinci. Harus pakai logika. Langsung ngomong, Dokter Ali banget nih. Ya, Dokter Ali banget nih ya. Oke, memang seni saya jelek ya. Saya nggak bisa main musik lagi ya. Jadi cocok kayaknya. Kemampuan bahasa, ya jago ngomong ya. Ngomongnya akeh ya. Terus pengetahuan dan berhitung. Wah, kayaknya Dokter Ali banget nih ya, kemampuan otak kanan. Tahu nggak kalau sekarang masalahnya kena di salah sisi? Yang kena ternyata otak sebelah kiri, yaitu otak yang kemampuannya enabling, ini nggak usah dibaca. Berarti kalau anakmu atau kamu punya kemampuan membaca buruk, motorik halusnya, menulisnya masih jelek, mengejanya masih buruk, tidak mampu mengenal huruf, masih buruk mengenal huruf, pendengarannya buruk, komunikasi verbalnya buruk, terlambat bicara atau artikulasinya belum baik, kemampuan mengingat hal yang detik atau fakta jelek, menghindari tugas khususnya tugas akademik, langsung ada ibu yang di Mamuju, loh itu anakku Dok. Aku tahu kata sebutin namamu Bu ya. Daya tahan tubuh rendah sering sakit, melewatkan detail kecil, buruk di matematika. Loh, iya Dok, ada anakku juga yang kayak gini, ini orang Makassar ini. Kurang percaya diri, kurang motivasi. Anakku gak ada motivasinya Dok. Tahu gangguannya di mana? Di otak sebelah kiri. Nah kalau aku tadi baca, ternyata ada di dirimu kayak gitu, berarti dirimu juga punya masalah. Di otak kirimu terjadi brain inflammasi. Jadi ilmu ini adalah ilmu luar biasa. Ya. Kita bisa membaca kemampuan anak-anak, dan ini biasanya saya kerjakan setelah anak-anak perilakunya membaik.
Bayangke Bu, Pak, aku mau masang alatku, kalau anakmu nggak bisa diem masih lari-lari, so nempel nggak alatku di kepalanya anak? Nggak bisa kan? Makanya aku selalu proyeksi behaviornya dulu diperbaiki, begitu anaknya tenang, aku bebas bisa nempel alat itu di mana aja, salah satunya mungkin kalau gangguannya di otak kiri, tak tempel di otak kirinya dia. Ini pakai Bicom, selain pakai suplemen otak, pakai Bicom. Dan ini tidak diketahui oleh Bicom yang lain. Apalagi nomor programnya, mereka lebih nggak tahu lagi. Ya sombong banget Dokter Ali. Apalagi kalau anakmu gak dites, ya apa caranya aku tahu gangguannya di mana? Maksud cuma tak kiro-kiro ya. Nah nanti dengan hasil tes Asira dan dengan ilmu yang ini tak cocokkan. Oh gangguannya anakmu di sini, berarti aku bisa lakukan yang ini. Aku tinggal minta tolong terapis untuk mengerjakan. Gampang kok Bicom itu ya. Masalahnya kamu harus sabar. Kasih saya waktu 2 tahun karena saya nggak cuma beresin alergi, saya beresin semuanya. Termasuk kemampuan bicara. Kemampuan bicaranya nggak terperbaiki kan skor ATK-nya tetap jelek. Anakmu kan nggak progres-progres. Ya harus progres, makanya ini nanti tak kerjakan. Mantep Dok, aku makin seneng sama Dokter Ali. Aku tahu Ibu ada yang ngomong kayak gitu. Ya, aku bisa baca ya. Ilmunya Dokter Ali memang luar biasa ya. Enggak lah Bapak Ibu ya. Ilmunya biasa-biasa aja. Kebetulan saya suka baca gitu aja. Kalau di sisi sebaliknya Dok, yang kena sekarang otak kanan. Otak kanan tadi urusannya apa? Seni. Anak hiperaktif, motorik kasarnya jelek, nangkebal nggak bisa. Anak ceroboh Dok, gampang jatuh, gampang ini ya, gampang mecakno sendok, berat mecakno sendok nggak pecah ya, jatuh doang ya. Pensil jatuh, apa jatuh berantakan orang. Perhatian tuh fokusnya buruk Dok. Iya kok ada Dok. Iya, otak kanan ini kena. Kompulsif merusak Dok. Anakku banget ini Dok, tukang merusak ini Dok. Tidak dapat mengontrol emosi. Aduh, anakku tenang ini Dok. Verbalnya buruk Dok. Perilaku sosial tidak pantas Dok. Iya, suka buka baju, buka celana Dok. Autoimun, penderita alergi, tidak punya ketertarikan Dok terhadap olahraga. Melewatkan detil besar, hidup dalam dunianya sendiri, kontak matanya buruk, cemas. Sudah tahu anakmu yang mana sekarang, otak kiri atau otak kanan? Enak ya belajar sama Dokter Ali ya, cepet ya. Nah, otak kiri atau otak kanan anakmu? Nah, ya, oke. Sekarang lanjut lagi, kita lihat bagian-bagian yang lebih kecil. Jadi sekarang baru dibedah ya dari otak kiri atau kanan. Sekarang kita lihat per organ. Jadi kalau ini dilihat dari samping ya, ini bagian depan, ini namanya frontal. Ini bagian tengah parietal, bagian belakang occipital, bagian tengah bawah itu bagian temporal sampai brainstem cerebellum. Kalau yang terganggu di bagian-bagian yang sini gara-gara brain inflamasi tadi kan nggak semua tempat. Sebagian bisa kena, yang di kortek belum tak tunjukin, aku ketinggalan satu yang kortek yang tempatnya orang stroke, nggak apa-apa. Nah, lain kali tak tunjukin. Ya, kalau di sini gangguannya, oke, kita bahas satu-satu ya. Dok, kenanya di bagian depan, Dok, frontal. Tak terjemahkan dari sini. Kehilangan kemampuan gerakan sederhana di berbagai bagian tubuh. Area rodok lumpuh, energinya gak ono. Oke. Ketidakmampuan merencanakan urutan gerakan yang kompleks untuk menyelesaikan suatu tugas. Misalnya, caranya buat kopi gimana, Dek? Ambil gelas dulu. Habis ambil gelas apa? Ambil kopinya. Kaiso. Gerakannya kompleks kok dia enggak mampu. Oke. Kehilangan spontanitas dalam berinteraksi dengan sesama. Kalau ditanyain orang nggak bisa langsung jawab. Hang dulu. Ya, spontanitasnya hilang. Ya. Kehilangan fleksibilitas berpikir. Ya, nggak bisa ngeles. Ya. Pikirannya hang, mandek ya. Persisten dalam satu pikiran pikir. Ini orang yang itu-itu aja, monoton. Nggak mau diganti kebiasaannya. Ya, persisten. Pokoknya ya harus lewat sini. Pokoknya ya harus pergi gini. Nggak ada tawar-menawar. Ya. Ini yang satu pendekar satu jurus. Ya. Tidak mampu fokus dalam mengerjakan tugas, emosi labil, perubahan perilaku sosial, perubahan kepribadian, kesulitan dalam memecahkan masalah, gak bisa memecahkan masalah, gak bisa milih. Disuruh milih, kamu mau ayam atau mau daging? Ayam. Terus dibalik, kamu mau daging atau mau ayam? Daging. Gak bisa milih. Ya. Ini, anak-anak tipe frontal. Ya. Tidak mampu mengekspresikan bahasa. Siapa yang anaknya seperti ini? Baca aja di atas asirannya, yang ketemu di mana. Nah, sekarang Bapak Ibu mulai ngerti, kenapa Dokter Ali kayak dukun. Karena Dokter Ali ngapalin ini. Kalau ketemu ini, ya ini keluarnya ya. Gampang ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Kalau sekarang kenanya bagian temporal, ini biasanya area bicara. Ya.
Sulit mengingat nama dan wajah. Waduh, aku banget ini dok. Namanya orang ini siapa, ini aku nggak tahu dok. Ini bisa terjadi pada kita. Sulit memahami percakapan. Orang ngomong aku nggak ngerti diomongnya apa. Gangguan fokus atau atensi. Tidak mengerti apa yang harus dilihat dan apa yang harus didengar. Ya, sulit mengidentifikasi objek dan menceritakan tentang objek. Kehilangan memori jangka pendek. Paling gampang. Kemarin siang kamu makan apa? Tadi pagi kamu makan apa? Oke. Jangka pendek ya. Gangguan dengan memori jangka panjang. Ya, bisa aja ya. Minat terhadap perilaku seksual bisa naik, bisa turun. Ini pada kita, ini bukan pada anak-anak ya. Kita sudah gak tertarik lagi sama pasangan kita ya. Wah, kita agresif banget sama pasangan kita. Ini gangguannya di temporal ya. Tidak dapat mengelompokkan objek. Ayo tolong dibedakan mana yang termasuk binatang, mana yang termasuk buah, mana yang sayur. Gak bisa membedakan. Ya, ini ya ternyata nih bicara terus menerus. Aku banget. Sekarang kan aku bicara terus menerus nih. Mulai dari jam berapa ini tadi? Gangguan temporal lagi nih. Perilaku agresif meningkat, sulit konsentrasi, kesulitan menemukan barang. Tadi kunci taruh mana ya? Gelas taruh mana ya? Ya, egois, kurang empati, ya, pikiran suka blank. Mantap ya, langsung ketahuan ya tempatnya ya. Kita lanjut lagi ya. Nih, sekarang yang kena brainstem nih, kabelnya nih yang kena nih. Sulit menelan makanan dan air. Pantesan dok, anakku kalau makan itu susah banget dok. Kayaknya mau nelan aja penuh perjuangan dan doa. Ya. Sulit mengorganisasi dan memahami lingkungan, ya nggak ngerti bahaya sekitarnya dokter. Bermasalah dengan kesimbangan dan gerak gampang jatuh ini anakku dokter, apapun jatuh ya. Vertigo, gangguan tidur dok, berkurangnya kapasitas nafasnya dok pendek-pendek. Kemarin ada yang dilaporkan kayak gini ya dari Kendari ya. Nafasnya anakku kok aneh ya dok ya. Ya gangguannya di mana ya, di brainstem. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Makin lama makin menarik ini ya. Mudah-mudahan bisa selesai sesuai target ini ya, jam 8 ya. Jam 8. Mbak Mayang sabar ya, hari ini bukan waktunya apel Mbak Mayang ya. Oke, kita lanjut lagi parietal. Ini sudah ya? Ini sudah ya, brainstem kita ngomong parietal. Parietal itu yang di bagian tengah-tengah Bapak Ibu ya. Jadi di belakangnya frontal, di bagian tengah-tengah, di atasnya temporal ya. Jadi tengah-tengah, agak belakang ya. Dari ubun-ubun agak belakang dikit namanya bagian parietal. Ini adalah kalau terjadi gangguan di sana adalah tidak mampu mengikuti lebih dari satu objek dalam satu waktu. Ada 2 objek, 3 objek dia nggak bisa. Tidak mampu menyebutkan nama objek. Ini apa, Dek? Bingung dia. Itu sudah diajari dari tadi ini pensil, tapi begitu diulangi lagi dah lupa. Sudah diajari ayam. Bisa dok ayam, begitu kita nyeleweng ke yang lain sebentar apel terus dibalikin lagi ayam, lupa dok ayam. Ini tadi tidak mampu mengikuti lebih dari satu objek dalam satu waktu. Anakmu gangguannya di parietal. Tidak mampu mencari, memilih kata untuk ditulis. Heng, gak nulis-nulis, mandek aja ya. Kesulitan dalam menulis, gak iso nulis dok karena itu. Ya. Tidak mampu fokus pada perhatian atau visual. Susah dok, matanya kemana-mana dok, lari-lari dok. Persepsi visualnya buruk. Ini kadang-kadang ada yang dilihat, apa yang dilihat tidak sesuai dengan apa yang kenyataannya ya. Kadang-kadang ada orang yang ngomong ini jangan-jangan indigo dok, yang dilihat yang aneh-aneh. Ya ada hubungannya dengan ini juga gangguan di masalah ini. Ya. Bermasalah dengan membaca, kesulitan dalam menggambar, kesulitan membedakan antara kiri dan kanan. Anakku dok bingung dok, caranya megang garpu di kiri, sendok di kanan, sepatu kebalik-kebalik terus, sandal kebalik-kebalik terus, walaupun sandalnya dari kasih warna lain dok, masih kebalik-kebalik aja. Gangguannya di parietal, karena dia nggak mampu membedakan kiri dan kanan. Ya. Kesulitan dalam matematika, kurangnya kesadaran terhadap bagian tertentu badan, dia nggak tahu. Ya. Dan lingkungan sekitar, kesulitan koordinasi antara mata dengan tangan, dia nggak tahu posisi tangannya ada di mana. Ini gangguan lobus parietal. Ya, menarik ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau sekarang tahu, wah dana kok diajari kiri kanan wangel setengah mati itu ya, mau sampai jelek kalau ini nggak diperbaiki ya nggak pernah bisa ya, mau bertahun-tahun ya, hang terus di situ ya. Bedain objek tuh sampai cuapek dok ngajari dok, bedain telur sama apel aja nggak bisa-bisa bro. Sudah ditunjukin benda aslinya nggak bisa-bisa dok ya, karena gangguannya di parietal ini. Tinggal ditempelkan bikom di situ, diterapi program tertentu,
dibenerin, distimulasi balik. Terus tolong dibantu dengan suplementasi untuk otak. Balik wis anakmu. Normal. Ini nggak cuma untuk anak, untuk kita juga. Nah, saya sekarang kenapa jadi seperti sekarang? Karena saya lakukan terapi ini sebelum saya temukan, saya jadi kelinci percobaan saya sendiri. Sehingga sekarang saya jadi seperti ini. Sing koyo wong pinter banget. Pinter banget enggak lah ya. Enggak pinter banget.